warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bima Kristanti selaku dosen mata kuliah Komunikasi Bisnis. Selamat pagi teman-temanku sekalian dari kelas Akuntansi Manajemen 1E. Baik, sebelum kita mulai presentasi pada pagi hari ini, alangkah baiknya teman-teman kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran. Baik, berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada kesempatan kali ini, kelompok 4 akan melakukan presentasi tentang pesan persuasif nih. Sebelum kita memasuki materi dari pesan persuasif ini, alangkah baiknya nih kita berkenalan terlebih dahulu kan. Baik, yang pertama ada Muhammad Sabiqul Ansori, absen 19. Selanjutnya adalah Niken Puspita Wandani, absen 20. Lalu ada Nur Inayah, absen 21. Lalu ada Rachel Nisrin Nafisah, absen 22. Ada Risa Sofi Marfuah, absen 23. Dan juga ada saya nih, Safwa Rina Ira Putri, absen 24. Tanpa berlama-lama lagi nih teman-teman, mari kita langsung menyimak penjelasan dari teman saya. Pesan persuasi. Sebelum kita memulai untuk membahas tentang pesan persuasi, baiknya kita memahami terlebih dahulu apa itu persuasi sendiri. Persuasi sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu persuasion yang berinduk pada kata to persuade yang berarti membujuk, merayu, menghimbau, dan sejenisnya. Di mana kegiatan-kegiatan tersebut ditujukan untuk seseorang supaya melakukan sesuatu secara spontan, senang hati, sukarela, serta tentunya tanpa adanya paksaan. Pesan-pesan persuasi itu sendiri memiliki tujuan untuk mempengaruhi orang lain yang cenderung mempertahankan ide atau gagasannya. Sehingga umumnya pesan persuasi cenderung lebih lama, lebih rinci, dan tergantung pada perencanaan strategi yang cukup ketat. Pesan persuasi memiliki tujuan untuk mempengaruhi audiens atau pembaca. Sedikit motif dari para ahli Effendi 1988. Komunikasi persuasif adalah komunikasi yang dilakukan dengan cara-cara persuasif, yaitu berisi himbauan atau ajakan. Komunikasi persuasif berusaha mendorong atau merangsang seseorang untuk mengikuti apa yang seperti kita kehendaki. Selanjutnya, faktor-faktor dalam penyampaian pesan persuasi itu ada 4 faktor. Yang pertama, sender atau komunikator. Yang kedua, receiver atau audience. Yang ketiga, channel atau media. Dan yang keempat, message atau pesan. Sebagai sender atau komunikator, yang pertama itu pengetahuan tentang audiens dan materi. Jadi sebelum kita menyampaikan suatu pesan, kita harus tahu dulu nih dan pelajari dulu karakteristik audiens seperti perilaku, kepercayaan, fokus, dan gaya hidupnya. Kemudian dalam materi kita tuh harus menguasai materi apa yang akan kita sampaikan agar pesan persuasi dalam materi tersebut dapat diterima oleh para audiens atau receiver. Yang kedua, keterampilan dalam berkomunikasi. Nah, kita di bab awal sudah mempelajari tentang skill komunikasi. Skill komunikasi itu ada 4. Yang pertama, berbicara, mendengarkan, membaca, dan menulis. Kita harus menguasai skill komunikasi tersebut agar pesan persuasi yang disampaikan sender atau komunikator dapat diterima dengan baik oleh para audiens atau receiver. Selanjutnya, yang ketiga yaitu karisma receiver, misal oleh tokoh masyarakat dan negarawan. Jadi sebelum kita menyampaikan suatu pesan persuasi atau berbujukan ke receiver, kita harus tahu dulu nih, receiver kita itu siapa dan pesan persuasi apa yang harus kita sampaikan kepada receiver tersebut. Yang keempat yaitu penampilan sesuai etiket. Ini merupakan faktor pendorong penyampaian pesan persuasi, karena namanya penampilan itu merupakan suatu hal yang dipandang oleh para audiens atau receiver. Jadi penampilan kita dalam menyampaikan pesan persuasi harus sesuai dengan situasi yang ada, agar para audiens atau receiver dapat menerima pesan dengan baik. Kemudian yang kelima yaitu mental atau emosi. Mental yang sehat, stabil, dan jujur. Jadi dengan adanya mental yang sehat dan stabil itu, maka pesan yang disampaikan sender itu masuk akal serta mudah diterima dan dipahami oleh audiens atau receiver. Kemudian yang 6 yaitu contoh atau pengalaman nyata dari sender. Pastinya semua orang sudah pernah menyampaikan pesan persuasi, entah itu secara sederhana atau luas. Nah, dari pengalaman tersebut, kita pasti tahu bagaimana cara menyampaikan pesan dengan baik dan pesan tersebut dapat diterima dengan baik oleh para audiens atau receiver.
Kemudian yang ketujuh yaitu percaya diri. Kita harus percaya diri sebelum kita menyampaikan pesan persuasi atau suatu bujukan. Jika kita tidak percaya diri, bagaimana para audiens bisa percaya dengan kita sebagai sender? Kemudian yang terakhir adalah latar belakang, meliputi sosial, ekonomi, budaya, dan usia. Jadi pesan yang disampaikan sender dalam komunikasi persuasif akan efektif jika kita tahu terlebih dahulu apa sih latar belakang para audiens kita. Selanjutnya sebagai receiver, yang pertama yaitu latar belakang yang mungkin rendah dari sender. Jadi latar belakang ini dapat mempengaruhi pola pikir seseorang. Maka dari itu sebelum kita menyampaikan pesan persuasi, kita harus tahu dulu bagaimana latar belakang dari receiver atau para audiens. Selanjutnya yang kedua, perhatikan waktu yang tepat dalam penyampaian pesan. Jadi kita harus pandai-pandai dalam memilih waktu kapan kita menyampaikan suatu pesan agar pesan yang tersampaikan kepada receiver atau audiens itu dapat diterima dengan baik. Kemudian yang ketiga yaitu pesan yang disampaikan harus sesuai dengan kebutuhan receiver. Jadi saat sender menyampaikan pesan persuasi itu harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan receiver atau audiens. Jika sender menyampaikan pesan persuasi tidak sesuai dengan kebutuhan receiver, maka pesan tersebut tidak akan berguna dan tidak diterima oleh audiens. Kemudian yang terakhir yaitu kebiasaan yang sudah berurat akar biasanya sulit dibujuk. Jadi sebagai sender itu harus pintar-pintar membujuk para audiens atau receiver. Dan sebagai receiver juga harus pintar-pintar dalam menerima bujukan. Jadi sebagai receiver kita harus menyaring apakah bujukan tersebut itu baik bagi kita atau buruk bagi kita. Jadi seperti itu. Faktor selanjutnya yaitu channel atau media. Nah, pada media ini dibagi menjadi dua, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Contohnya secara langsung yaitu tatap muka atau face to face dan sifatnya lebih kompleks. Kemudian kalau contohnya tidak langsung itu seperti media cetak, seperti koran, majalah dan lain sebagainya. Dan media elektronik itu contohnya televisi, radio dan lain sebagainya. Selanjutnya untuk faktor terakhir yaitu message atau pesan. Yang pertama, penggunaan bahasa yang dapat dipahami oleh receiver agar pesan yang tersampaikan dapat diterima dengan baik oleh receiver. Dan yang kedua, dapat menggunakan berbagai bentuk organisasi pesan. Nah, kemudian di pembahasan selanjutnya ada perencanaan dalam penyusunan pesan persuasif. Dalam perencanaan pesan persuasif ini dibagi atas analisis audiens, pertimbangan perbedaan budaya, memilih pendekatan organisasional, serta memilih daya pikat. Nah, di analisis audiens ini, pesan persuasif dapat dikatakan baik apabila audiens menanyakan atau menghubungkan pesan yang ingin disampaikan dengan minat serta kebutuhannya. Analisis ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan seperti siapa audiensnya, apa yang akan dilakukan audiens, serta dan lain-lain. Nah, yang kedua, ada pertimbangan perbedaan budaya. Dalam pertimbangan perbedaan budaya ini, penanaman terhadap perbedaan budaya yang ada akan dapat membantu memuaskan audiens dan bagaimana mereka memandang kita. Contohnya, seperti di Amerika, itu lebih menonjolkan segi teknis dan praktis dalam memasarkan produk ataupun mempromosikan produk. Nah, selanjutnya ada memilih pendekatan organisasional. Dimilih pendekatan organisasional ini dibagi atas dua pendekatan, yaitu ada pendekatan secara tidak langsung maupun secara langsung. Nah, yang secara tidak langsung ini ataupun yang disebut indirect approach jika audiens memberikan reaksi yang tidak menguntungkan. Nah, apabila pendekatan secara langsung atau yang disebut direct approach ini apabila audiens lebih suka mendengarkan pesan-pesan dengan segera. Nah, selanjutnya yang keempat ada memilih daya pikat. Dalam memilih daya pikat ini, kebanyakan pesan persuasif menggunakan kombinasi daya pikat logika dan emosional dengan tetap mempertimbangkan aspek etika. Pemikat emosional, pesan persuasi dengan menggunakan pendekatan bahasa, argumentasi, ataupun sikap yang dapat menimbulkan simpati dari audiens atau pengaruh secara emosi, misalnya berkaitan dengan nilai ataupun penghargaan. Di pemikat logika ini, pesan persuasi menggunakan bukti-bukti ataupun fakta-fakta yang logis. Nah, di pemikat logika ini ada beberapa alasan, yaitu ada analogi, induksi, maupun deduksi. Di analogi ini, penggunaan alasan dari bukti-bukti spesifik.
misalkan menjelaskan suhu di kutub utara maupun suhu dalam lemari pendingin. Nah, kemudian selanjutnya ada induksi. Induksi ini pemberian alasan dari bukti-bukti spesifik menuju kesimpulan umum. Untuk meyakinkan pelanggan potensial bahwa produk yang dimunculkan adalah yang terbaik, apabila komunikator mungkin bisa saja melaporkan hasil tes pasar yang menunjukkan bahwa orang-orang lebih menyukai produk tersebut. Oleh karena itu, jika beberapa individu menyukainya, maka orang lain juga akan menyukai produk tersebut. Nah, ketiga tadi ada deduksi. Deduksi ini adalah pemberian alasan dari yang bersifat umum menuju kesimpulan spesifik. Seperti contoh, untuk melakukan pesan persuasi kepada pimpinan dalam merekrut karyawan baru. Komunikator dapat menjelaskan proyeksi industri yang dapat meningkatkan produk ke 4 bulan ke depan, yang mengisyaratkan bahwa komunikator memerlukan beberapa karyawan baru. Di dalam reduksi ini terdapat 2 macam, yaitu dalam pertimbangan etika maupun penggunaan bahasa. Nah, di pertimbangan etika ini, informasi yang akan disampaikan harus memberi kebaikan kepada audiens dan tidak mengandung pesan-pesan yang melanggar aturan ataupun hukum. Nah, yang kedua tadi ada penggunaan bahasa yang baik dan benar, serta mudah dipahami dan jelas serta sederhana, serta sesuai dengan kaidah bahasaan dengan menggunakan bahasa yang baik. Di dalam penyusunan pesan persuasif juga dikenal adanya pendekatan AIDA. Pendekatan AIDA dalam menyusun pesan persuasif merupakan salah satu bagian dari kerangka argumentasi. Pendekatan AIDA sendiri terdiri dari attention, interest, desire, dan juga action. AIDA juga merupakan salah satu model hierarki efek dalam teori komunikasi pemasaran. Berikut beberapa penjelasan dari masing-masing bagian dalam penyusunan pesan persuasif. Pada step pertama adalah attention. Pada bagian ini, pemberi pesan atau komunikator harus dapat sesegera mungkin meyakinkan penerima sejak awal proses komunikasi berlangsung. Sejak pembukaan, komunikator harus sudah dapat menarik perhatian bahwa ada pesan penting yang akan disampaikan, seperti dengan menyampaikan suatu ide atau masalah yang menarik, sehingga penerima pesan tertarik untuk mendengarkan dan menyimak pesan yang akan disampaikan. Lalu pada step kedua adalah needs. Need step berisi interest. Pada bagian ini, komunikator harus mampu menjelaskan secara rinci relevansi atau hubungan dari pesan yang akan disampaikan dengan kebutuhan penerima pesan. Dengan kata lain, komunikator harus mampu meyakinkan penerima pesan bahwa pesan yang disampaikan dapat memberikan manfaat maupun sesuai dengan kebutuhan penerima pesan. Masih pada step yang sama, ada desire, di mana komunikator harus berupaya untuk bisa merubah keinginan penerima pesan dengan menjelaskan lebih rinci bahwa apabila penerima pesan melakukan perubahan, maka mereka mendapatkan manfaat yang lebih baik lagi. Apabila hasrat penerima pesan sudah cukup besar, maka dapat mengarahkan penerima pesan untuk setuju dan juga mengambil keputusan sesuai dengan pesan persuasif yang disampaikan. Lalu yang terakhir ada action step. Di dalam bagian ini, komunikator harus bisa memberikan saran tindakan yang spesifik kepada penerima pesan sesuai dengan pesan yang disampaikan. Keputusan atau tindakan dari penerima pesan sendiri merupakan hasil akhir dari proses komunikasi yang efektif dengan pesan persuasif yang dilakukan. Nah, teman-teman, selain menggunakan formula AIDA, di sini selanjutnya ada juga pendekatan 4P. Di mana struktur dari 4P terdiri dari promise, picture, proof, dan push. Atau dalam bahasa Indonesia, promise janji, picture gambar, proof bukti, dan push adalah dorongan. Jadi, selain AIDA, kalian juga bisa menyampaikan pesan persuasif dengan pendekatan 4P ini. Mari kita lihat apa saja yang dimaksudkan pada setiap elemen untuk Anda sampaikan kepada receiver. Nah, poin yang pertama dari 4P itu sendiri adalah promise, janji. Kalian menyampaikan pesan dalam bentuk janji untuk menarik perhatian. Nah, di sini saya yakin semua di sini pernah melihat upaya dari beberapa pihak yang mana mereka ingin menarik perhatian orang-orang, tetapi malah orang-orang itu mengabaikannya, kebal terhadap janji-janji tersebut. Artinya tidak terpengaruh sedikit pun karena merasa apa yang mereka janjikan, apa yang mereka sampaikan sesuatu yang bullshit atau konyol. Jadi diharapkan kalian memberikan jaminan-jaminan, janji-janji yang jelas dan semenarik mungkin agar perhatian mereka terpusatkan pada kalian. Nah, dalam elemen ini promise adalah bagian terpenting karena jika
pesan yang Anda sampaikan pada tahap ini saja gagal, maka mungkin pembaca akan berhenti di sini, permainan pun juga berakhir. Karena enggan mendengarkan kelanjutan dari langkah-langkah selanjutnya atau rayuan-rayuan, bujukan-bujukan Anda selanjutnya. Janji ini adalah apa sih untungnya bagi mereka? Apa yang akan mereka dapatkan jika mereka menerima tawaran yang Anda berikan? Maka dari itu, satu-satunya alasan pembaca bersedia memberikan kepercayaannya kepada Anda karena janji yang Anda berikan. Nah, hanya sekedar janji pun tidak cukup teman-teman. Jadi, kalian harus melakukan langkah selanjutnya, yaitu pada tahap ini poin kedua, picture, artinya gambar. Jadi Anda memberikan gambaran yang relevan, fungsinya untuk lebih meyakinkan apa yang telah Anda janjikan sebelumnya. Jika Anda menjanjikan, saya jamin nanti Anda bakal suka jika kalian membaca novel ini, jika kalian menonton film ini, jika kalian memakai produk ini. Nah, janji-janji tersebut tanpa ada gambaran, maka kosong pikiran para penerima. Maka dari itu salah satunya adalah carilah gambaran yang membuat pembaca membayangkan diri mereka menikmati apa yang sebelumnya Anda janjikan. Nah, maka dari itu disarankan Anda memberi gambaran secara jelas dan dalam emosi yang tepat dan penuh semangat agar ada daya ketertarikan sendiri pada receiver. Semakin Anda bagus dalam menata bahasa, bercerita, menggambarkan sesuatu yang Anda tawarkan tadi, maka semakin memikat pula emosi seseorang receiver terhadap apa yang Anda tawarkan. Selanjutnya teman-teman, yaitu poin ketiga dari 4P ini adalah proof, artinya bukti. Jadi kalian melakukan pembuktian baik tulis maupun lisan. Dalam langkah sebelumnya, Anda sudah berhasil mengikat emosionalnya para receiver melalui janji-janji dan gambaran-gambaran. Maka untuk mendukung, sekarang Anda harus memiliki bukti pendukung yang kuat, jadi bisa memvalidasi janji dan gambaran yang Anda sampaikan sebelumnya. Bisa berupa testimonial, studi kasus, hasil penelitian, demonstrasi produk, dan data menarik lainnya yang bisa menarik sisi logis dari pikiran receiver tadi. Karena sekarang waktunya untuk menggeliti keinginan receiver lebih dalam lagi agar menarik pikiran logisnya. Nah, karena argumen yang Anda promosikan, pernyataan itu akan gagal ketika bukti minim atau kurang kredibilitas. Padahal antara Anda dan receiver diharapkan bisa membawa kepercayaan. Jika Anda meminta orang menerima pernyataan Anda tanpa bukti yang mendukung, itu adalah cara mudah untuk gagalnya pesan Anda. Cara mudah orang tidak mempercayai apa yang Anda sampaikan. Maka dari itu, di sini kalian harus memberikan bukti yang cukup kuat, cukup untuk bisa dipercaya oleh audiens. Dan yang terakhir adalah push atau dorongan. Dalam hal ini, kalian mendorong audiens untuk ikut berpartisipasi dalam melakukan sesuatu. Nah, ini bukan hanya bertindak ajakan atau apa, ini adalah grand final. Kalian sudah melewati 3 tahap tadi, dan ini adalah waktunya Anda mendorong audiens receiver, penerima pesan, bisa bertindak sesuai dengan apa yang Anda tawarkan. Nah, jika Anda berjualan nih, Anda bisa memberi diskon atau memberi bonus gratis atau penawaran waktu terbatas misalnya, atau juga faktor-faktor lain lah yang mungkin bisa mempertimbangkan mereka untuk melakukan hal tersebut, untuk bisa mendorong hal tersebut. Nah, jika 4 tahap ini berhasil dan receiver menerima dengan senang hati, maka Anda bisa dikatakan berhasil melewati pendekatan 4P ini. Jika Anda melakukan 4 tahap tadi dengan sangat baik, maka pesan persuasif yang Anda sampaikan pun juga akan diterima dengan baik oleh si receiver, dan tujuan akhir yaitu bisa mengajak, bisa membujuk si receiver melakukan tindakan yang Anda inginkan. Baik, selanjutnya adalah pola memuaskan dan tidak puaskan. Jadi di sini itu kita menekankan atau mengingatkan pada audiens tentang sesuatu yang telah dilakukan oleh audiens tersebut, apakah sudah benar, jelek, salah, atau merugikan. Yang kedua adalah memuaskan. Jadi di sini kita mengungkapkan kepada audiens tentang kelebihan atau keunggulan suatu pesan atau juga produk yang ditawarkan nih teman-teman. Yang ketiga adalah mendramatisir. Jadi di sini kita mendramatisir sesuatu secara emosional maupun logika sehingga audiens mulai tersentuh dengan bukti-bukti yang telah kita berikan. Dan yang keempat adalah menggerakkan. Jadi kita dapat menggerakkan audiens untuk melakukan sesuatu. Seperti itu teman-teman.
Baik teman-teman, itu tadi adalah materi pesan persuasif yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya teman-teman. Gimana nih, semoga pemaparan materi yang disampaikan dapat bermanfaat dan dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari teman-teman ya. Jadi gimana nih, masih semangat atau udah loyo? Kok kayaknya ini udah pada loyo semua ya? Tapi tenang aja teman-teman, karena kita sudah sampai pada penghujung acara nih teman-teman. Jadi kita sekarang akan melakukan absensi yang linknya akan disampaikan oleh rekan saya melalui kolom komentar live YouTube. Nah, baik, di sana kalian akan mengisi nama, nomor absen, nama kelompok, dan juga nih teman-teman, kalian akan diminta untuk berfoto pada salah satu video materi pesan persuasif yang Anda rasa bermanfaat dan juga penting. Jadi teman-teman akan melakukan foto selfie dengan materi yang Anda rasa penting nih teman-teman. Lalu diupload di Google Form dan jangan lupa pencet kirim. Karena jangan sampai kalian tidak terhitung absennya padahal sudah melakukan dan juga menonton video ini. Baik teman-teman, jadi kita akan segera berpisah nih. Karena apa? Karena presentasi dari kelompok 4 mengenai pesan persuasif akan segera berakhir. Jadi bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan atau nih teman-teman sekiranya belum paham mengenai materi yang telah kami paparkan, langsung saja bertanya melalui via WhatsApp group yang akan formatannya dikirim oleh teman saya. Jadi mungkin itu dulu presentasi dari kelompok 4 mengenai pesan persuasif. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.